termasuk kula bilang balik nggih hukum Islam nggih berkisar teng setunggal niku Quran nomor kalih niku Bukhari kalian apa Muslim itu sing diismail ulama nggih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan nggih tenggene kitab Muslim di babna teng babu adna ahli jannati manzilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling dek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling napa? Dek. Sing jelas syafaat itu ngeten iki sampeyan ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat gitu. Selama ini kan yang terkenal syafaat itu nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tenggo-tenggo syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Yang kan nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Siapa? Nah, kalau setuju sebagian kiai pendapat itu ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nek butuh syafaat itu artinya seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora masyarakat mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Di wong butuh syafaat artinya butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi kurang ajar, paham? Dan dari awal wong butuh syafaat men kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kanjeng Nabi. Ora-ora masyarakat ana. Nabi ngodat nasdek rampung bus warga berkomentari loh, gedho-gedho nih. Jadi kalau ceritanya, sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Ini geleng-geleng ya. Kalau tanggung jawab nih ngarepe pangeran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Memang sahih tapi tidak banyak riwayatnya. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya apa amanah wa amilan apa. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk apa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, Kiai, wae seneng ini kita ana syafaat. Kekarepe oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga disyafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku mata apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih bukan masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang faslun itu apa? Far'un. Kenapa begitu ya? Karena yaitu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya yang masuk surga biwiri hisab. Ya, misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat khulun al jannata bi ghairi apa hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling nomor rendah. Adna itu rendah. Afal tafdile adna paling ndek dadi ndek ijek napa adna. Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal kowe kelas kelas adna. Paham ya? Kelas napa? Ndek ijek napa adna afal tafdil banget napa? Ndek. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Pirang-pirang malaikat ning langit itu ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa?
Dengan ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bisni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bisni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni wa syafa'atuhum shay'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tapi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer koyo jadi rutinitas MC sa Indonesia era janjian mesti sholawat salam buat Pak Bojo Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani mending ngene. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Akhire. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad di amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh. Kok rawani. Ora sifati dadi ana nabi sing istiqomah jamaah subuh wan. Misale nek dekne medhit kategori pikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani sing jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khadun nafsi, sing nyafati dene. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Jadi kayak cara kau sowan bahasan mangli, tak sowan Hamid Pasuruan sing ngekei duit kula. Jadi lho piye? Wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Jadi ora sifat tentang Mbah Hamid, tapi tentang hadun nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Faham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa qasfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi fa'ata fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Lalu kula wis entek GR ning ngarepe pangeran mulai. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus. Kula temu-temu mulang. Karena ciri utama rasul niku yatlu alaihim ayatika, ada alaihim lho nggih, eling-eling wonten apa? Him itu domirnya jamaah. Ciri utama rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, cara ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran teng juz sekawan teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, ana awalu musyafi'in itu tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah, kudune dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean jadi ahli fikih. Jadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawassul teng Nabi itu lebih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi. Nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal akhlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal kenapa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadh'u anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa yad'u napa? Israhum. Punya tradisi meringankan beban napa? Umat. Wal akhlal allati kanat alaihi. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini pancen kalau niat nerangno masalah syafaat tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno ono syafaat nemen-nemen. Niku khazun nafsi. Sampean seneng tenan ning Nabi, mestine resno agamane Nabi jihad.
Nah, kalau wingi jam 11 itu saya teng sarang, terus kalau wingi pas setua akhir bulan, kalau Yamenten sing mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki ya mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifatin Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tengene surat Jumat nggih ngoten waladzi fa'atana wa fil ummiyina rasulam minhum yastu alaihim ayatihi wa yazaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal-usul syafaat itu ditabwib, difarkun, ya napa? Zaman saiki bayangno, ora-ora masar panas sing ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kuwe-kuwe rembu swarga. Kuwi kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sampe swarga mergo ngamal, misale ke lomo utawa seneng ngamal. Negara hadis ida mata adam ing koto amalu ilamin salasin sedekatin jariyatin ora ana nek hadis ilamin salasin safaatin ora ana. Oh ora modal. Swarga cuma mo. Ida mata adam ing koto amalu pertama no ilamin ila bidana salasin pertama no sedekatin jariyatin. Gelem ngamal lomo. Aw ilmu yang tafaubi malah ngarang ora kiai ra ulama. Awalatin solikin ya tulah, bapak bedik bisa anak apa? Paling mungkin sudah kondisi itu paling gampang, orang butuh soleh, orang butuh dia anak soleh. Ya malah mau telur tahu. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer. Dan sebetulnya hadisnya tidak populer. Dipopulerkan, paham ya? Kaya ayat poligami ning Quran nak mesti to panggikum atau balakum minan nisa masna wasulatan apa? Tapi populer. Sing ayat sing di bulan balik iki kadang enggak populer. Iku nunjukno nak wong pekadun. Ayat iki kok populer ngono. Ayat sirat pirang-pirang rapati populer. Modal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek diitung. Tapi ora populer. Mereka wong wedi. Paham ya? Napa? Yo ketok ana manusa hadun nafsi. Sak kiai ne hadun. Sak kiai ne ora wae. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Dia sakit napa? Tidak kula pribadi pancen mboten arep-arep syafaate Nabi. Mboten krana sombong, sakake, paham ya? Napa? Mungkin apa? Nah, sampean mentolo nggih monggo, sing kurang ajar. Kula sakit. Loh, saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat itu. Umpama kula pengen disyafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir Bae Sultanul Auliya lah tedire wis piye wae nak tahun 2009 sing ditekdir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing ijo urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu tidak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin rakil mulang rakil. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham ini? Iku nganggo BG palsu cara nakal. Tuh so nganggo duit fiktif nganggo duit apa? Ya ora-ora sampean nang Kanjeng Nabi arep kula. Kula nu maca hadis Nabi ribuan. Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yashfauna illa bi'idznih. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Sing tengene ayat apa asa ayyafasa karofuka maqam mahmud. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Bersama enggak salah paham. Saat ini Kanjeng Nabi. Nyetak niati kalau ngaji ini. Mau recep-recep. Recep-recep wis tak niati pokoke ben Kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis. Ben mati sing salah itu ben kelele.
Mboten aja salah ide. Mlebu swarga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara mlebu swarga syaratnya duit 100 miliar, ya angel. Sing iso mlebu Prabowo duit 1 triliun. Mlebu swarga iku gampang. Mau butuh amal apa amilan apa? Soleh. Iku gak modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih, Bos. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina dada bayar. Berarti luwih murah swarga timbang neraka bayar. Lho zina napa? Ora zina ora usah. Murah di swarga wis neraka. Selingkuh bayar, ngawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh mbak. Lan manusa bento. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Ngene kok anak ngenyek manusa wa kana linsan doluman jauh lah. Dua asal manusa bento banget jauh lu sing kok mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento. Bento. Mergo tambah angen-angen swarga luwih murah timbang napa? Neraka. Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar suarga. Orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayaban barang. Wis bayar neraka. Gampang. Lho tenan duwe aku gampang. Sing bareng bulat ati nerangno. Ora wati ngalem nerangno ilmu, ora paham, ora paham. Ya bulat dene ora paham, ora bulat. Manyangkut syafaat ngoten niku nggih. Di sampeyan aja lebono ati. Enggak lebono ati. Syafaat wis kok. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga enggak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini betul. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid itu joyo, kesawangane iso nyafaati bengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nak Nabi Nuh ora iso, pemeneh Pak Yai. Lagi hadis sore. Bener. Nabi Nuh, nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi termasuk nabi apa? Papan atas, orang klasmen tuh. Papan apa? Betul. Nabi Musa papan atas ulul azmi iki mboten. Tak top ulama derajate mbek nabi ku sekuatek berkilo-kilo bermil-mil. Lan jogeman ngaji wong alim takut jogeman rusak ilmu nu dadi ben sing percaya syafaat ya keben sing percaya mursid syafaat ya napa? Ben. Dari awalnya gak butuh dalil. Butuh cerita anak mursid bisa nyafaati. Nah dalil-dalilan ya iki dalile. Entah nyerah Nabi Musa apa? Nah dalil lho. Ada terus lemes kuatir kata apa? Modal. Sing ora nek hadis musuh warga ya ila matabru adab ing kotoa amalu. Illa min salas. Ini pertama itu modal sedekatin jariyah. Sedekah itu jariyah. Jariyah artinya ngene lho, nek kowe amal 10.000 rawan entek. Nah 1 juta kowe luwe awet. Paham ya? Padahal syaratnya sedekah kudu sedekatin jariyah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Sithik entek dalam to. Jadi kaji Nabi yo pinter. Nabi yo pinter. Jadi kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham ya? Berhubung ke masjid jadi lari tok sempal. Paham? Lho nggih to. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham ya? Kusen-kusene tok sempal. Apa meneh boto mau saya untuk bangunan dirombak mereka untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah koten apa? Dari tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiye ini gonta ganti, wis tetep tanah damai. Mbok bangunane gonta damai. Penting Nabi ora goblok, dadi swarga ku larang mewah.
Jadi orang muni sudah kotin tok ditambahin apa? Jari hati ini makna terjemahan sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso mbok tes terus ora terus iku kan kekuatane to. Paham ya? Nak ngono ora abot pokoke lha timbang kowe ora modal terus arep syafaate napa? Gusti Kanjeng. Nah ini ben sampean rasa kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Sing jelas secara sharihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gini apa? Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Ini wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jengben jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'inni bikatrotis sujud. Ya, ngene hadis napa? Fa'inni bikatrotis sujud. Fa'inni mongko nulungono sironi ingsun. Bikatrotis sujud kelawan aki-aki napa? Kowe nak kepengin berak syafaatku sujudem sing akeh, ibadah sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berak disyafaati. Bukan dengan bayangan kue gendo nakal karep njuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa ini bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, ben kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC. Pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing kang tenggo-tenggo napa? Dari awal tentang syafaat niku rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi maqamah mahmud. Nak ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaitu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupane tahajud. Iku fa ini bikasrotis. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal laka sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama paham ya misbah ini ulama maknani nafilatan wajibatan mafrudotan nafilatan. Di Quran ono lafaz nafilah tapi maknani mafrudoh. Sampeyan delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak nafilatan faridotan mazidatan lak. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artinya wajib. Satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupanya di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab atakarobuka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ora gratisan. Lewat kewajiban apa? Ini dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapatisa.